Sebelum mulai kita akan menampilkan dulu profil masing-masing dari pembicara. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas tampilannya dari para pembicara, profil masing-masing. Mohon berkenan kiranya para pembicara dapat berkenan hadir di depan Bapak Budi Herawan, Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Kemudian ada Ibu Tati Febrianti, Ketua Bidang Riset dan Pengembangan Reasuransi Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Monggo Ibu. Terus kemudian ada Pak Hilman Simanjuntak, Presiden Direktur Zurich Syariah Indonesia. Kemudian ada Bapak Gus Imron, Direktur Pemasaran dari CMA Syariah. Persilakan Bapak. Terima kasih atas kehadiran. Ada 4 pembicara yang hadir di sesi siang ini. Tetapi kita sebagai insan asuransi harus selalu mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Harus tetap semangat ya Pak. Menjelang akhir tahun, mungkin masih tetap akan ada yang harus menjadi prioritas untuk mencapai target-target yang harus dicapai di akhir tahun ini. Tetapi kemudian kita juga nanti akan bicara tentang proyeksi ke depan, Bapak dan Ibu bisa memaparkan. Untuk pembicara pertama, yang terhormat Pak Budi Herawan, Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, untuk berkenan memaparkan proyeksi dari asuransi syariah ke depan seperti apa, mungkin nanti Pak, mungkin dan juga solusi yang akan ada bisa diberikan juga seperti apa. Masing-masing pembicara diberikan waktu selama 15 menit, kemudian dilanjutkan nanti dengan tanya jawab. Dipersilahkan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak-Bapak panelis, moderator, dan para hadirin yang saya cintai. Kalau melihat judulnya ini, apa ini? Berharap kebijakan fiskal akan menjadi pendorong pertumbuhan bisnis tahun 2026. Oh ya, di depan ada. Jadi saya koreksi sedikit. Kalau kita berharap kebijakan fiskal mungkin terlalu berlebihan. Saya pikir menyongsong tahun 2026 banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita lalui. Tentunya dengan rekam jejak yang terjadi di tahun 2025. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak akan memaparkan semua apa yang sudah ditayangkan, tapi lebih kepada bagaimana kita coba menghadapi tahun 2026 ini dengan penuh yang maksud saya yang penuh tantangan. Tentunya banyak hal yang harus kita jalani karena kalau kita melihat prognosa di tahun 2025 seperti yang sudah saya sampaikan beberapa kali, kemungkinan tidak akan lebih baik dari tahun 2024. Baik dalam indikator pertumbuhan, premi maupun tingkat profitabilitas. Bapak Ibu sekalian, saya pikir ada beberapa yang harus saya pengulangan ya memang masalah-masalah yang dihadapi di dalam perusahaan asuransi umum
di tahun 2025 ini, ya memang kita tahu yang pertama adalah paralel terhadap implementasi POJK 23 atau PSAK 117 ini menjadi tantangan tersendiri. Kemudian yang menjadi PR juga adalah kondisi dan kebijakan geopolitik di dalam negeri. Ini juga jelas mempengaruhi terhadap tingkat pertumbuhan di dalam penetrasi pasar asuransi umum. Yang ketiga jelas adalah sumber daya manusia. Ini yang selalu saya tekankan bahwa sumber daya manusia kita ini memang masih ketinggalan dibanding negara-negara ASEAN lainnya, dan kita ini memang hanya di atas Kamboja. Tapi tantangan ini harus kita jawab di tahun 2026. Yang terakhir tentunya teknologi sistem informasi. Kita berhadapan dengan situasi yang lagi marak, yaitu bagaimana kita menghadapi proses AI. Jadi ini menjadi indikator-indikator yang memang harus menjadi perhatian kita semua. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dari indikator-indikator keuangan, jelas di paparan saya ini saya tidak akan go detail ya, bahwa beberapa indikator yang saya coba garis bawahi khususnya mengenai di asuransi umum, yaitu masih tingginya tingkat combined ratio. Nah, tingkat combined ratio ini masih tinggi memang terhadap perusahaan asuransi yang ekuitasnya masih di bawah 1 triliun. Kalau yang sudah di atas 1 triliun, rata-rata mereka bisa masuk di angka 90%. Jadi kalau kita lihat secara menyeluruh, memang combined ratio industri asuransi maupun perasuransian khususnya ini ada di angka 89 something gitu. Tapi ini tidak mereflek apa yang terjadi di industri kita. Sedangkan kalau di perusahaan reasuransi saya pikir juga sama, bahwa terjadi pertumbuhan di dalam pertumbuhan pendapatan premi, dan juga dari hasil investasi juga mengalami penurunan sedikit, dan ini juga di dalam kontrol beban usaha ataupun hasil underwriting cukup meningkat menjadi 114,9%, dan beban usaha menjadi 20,5% di pihak reasuransi konvensional. Adapun instrumen-instrumen lain yang perlu saya paparkan, terjadi satu pergeseran yang cukup signifikan di industri asuransi umum, ya, itu khususnya yang selama ini memang masih didominasi oleh investasi di deposito, ternyata bergeser ini ke arah surat berharga atau SBN, yang pergeserannya cukup signifikan. Nah, kenapa ini terjadi Bapak Ibu sekalian? Mungkin kita sudah mengetahui semua, karena memang hasil underwriting kita selama ini atau saat ini memang belum bisa menutup biaya OPEX kita. Sehingga memang secara profitabilitas kita ini masih ditunjang dari hasil investasi. Nah, tentunya investasi ini yang lebih menguntungkan saat ini adalah kita menempatkan di SBN daripada kita menempatkan di suku bunga deposito yang masih dalam batas ambang yang diperkenankan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat indikator-indikator kinerja perusahaan asuransi umum untuk kuartal 3 di 2025 memang masih didominasi oleh class of business harta benda, yaitu kurang lebih di angka 20 sekian persen, dan terjadi kontraksi yang luar biasa di kendaraan bermotor yang selama ini cukup baik, tapi di tahun 2025 yang menjadi kontraksi yang luar biasa. Saya pikir ini masih berkelanjutan nanti di tahun 2026. Sedangkan untuk indikator per lini usaha reasuransi, saya pikir primadonanya masih di lini usaha bisnis harta benda, kemudian pengangkutan atau marine cargo, kemudian juga ada beberapa yang menjadi primadona. Di sini saya catat ada beberapa yang cukup menarik, yaitu asuransi kredit maupun asuransi kesehatan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa kalau kita melihat kinerja terhadap perusahaan asuransi umum dan reasuransi tahun 2025 memang
seperti yang terlihat di dalam slide, ini terjadi satu penurunan yang cukup signifikan dibanding year on year-nya memang, tapi ini adalah fakta realistis yang harus kita terima saat ini, karena memang indikator-indikator yang menjadi tulang punggung di dalam perolehan di asuransi umum ini memang mengalami banyak kontraksi. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang perlu saya cermati tentunya di tahun 2026 ini adalah bagaimana pemerintah juga nanti ke depannya tentunya di dalam menyusun RAPBN dan APBN tahun 2026 ke depannya, apakah jasa sektor keuangan ini akan tetap di angka 16% atau 17%. Tentunya ini nanti juga akan mempengaruhi terhadap kinerja perusahaan asuransi umum di tahun 2025. Adapun hal lain yang perlu saya sampaikan, yang perlu segera juga disikapi, yaitu tantangan terhadap yang akan terjadi di tahun 2026, yaitu tantangan terhadap asuransi umum dan reasuransi, khususnya yaitu pemberlakuan POJK 23, yaitu tentang pemenuhan modal minimum bagi perusahaan asuransi dan reasuransi, yang ini akan berlaku di akhir tahun 2026. Seperti yang tadi saya sampaikan juga, yaitu kita tahun 2024 kita melakukan full implementasi terhadap PSAK 117 atau yang kita kenal dengan AFS 117, di mana ini juga menjadi momok bagi industri asuransi umum dan reasuransi, karena kita tahu mostly dari perusahaan asuransi maupun reasuransi mengalami penurunan daripada ekuitas masing-masing berkisaran antara 10 dan 15% di dalam implementasi atau paralel PSAK 117. Kemudian ada hal lain yang menjadi perhatian kami adalah penerapan tata kelola atau GCG atau praktek bisnis asuransi, manajemen risiko, dan tentunya yang tadi saya sampaikan, efisiensi beban yang lebih baik. Karena kalau ini tidak terjadi, tentunya industri kita akan menukik terus. Yang keempat yang menjadi masih PR adalah peningkatan literasi asuransi dan pengembangan SDM asuransi untuk meningkatkan penetrasi dan kepercayaan terhadap asuransi. Ini juga masih cukup rendah, tapi ini adalah PR kita bersama. Kemudian yang tadi saya sampaikan juga, kita menyongsong era AI, ini pengembangan IT terkait sistem informasi, efektivitas pelayanan, inovasi produk digital, dan keamanan data atau Undang-Undang PDP ini sangat diperlukan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa masih juga adanya peluang terhadap asuransi umum dan reasuransi tahun 2026, yaitu yang pertama adalah penguatan ekosistem asuransi kesehatan. Ini juga telah dilakukan kesepakatan dengan pihak-pihak terkait. Yang kedua, pemberlakuan terhadap asuransi wajib atau tanggung jawab hukum atau kita kenal dengan asuransi third party liability. Semoga di semester kedua ini bisa berjalan. Kemudian kita juga mengetahui adanya pembaruan tarif asuransi dengan ketentuannya, tentunya dengan menyesuaikan profil risiko terkini. Yang keempat, tentunya pengembangan teknologi pasar asuransi digital, asuransi mikro, asuransi berbasis parametrik. Ini juga menjadi peluang tersendiri di tahun 2026. Yang terakhir tentunya dengan telah beroperasinya Pusat Data Asuransi Indonesia atau Pindai sebagai wadah informasi bagi industri terkait penyediaan data, pembuatan tarif referensi untuk semua line of business, pusat pelatihan SDM asuransi, dan membangun core system bagi industri asuransi secara menyeluruh. Bapak Ibu sekalian, saya pikir itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan, tapi tentunya ada beberapa hal yang menjadi concern, yaitu kebijakan-kebijakan pemerintah tentunya yang kita berharap di tahun 2026 ada keberpihakan kepada industri real. Karena kalau tidak, kita yang di asuransi umum khususnya ini memang sedikit mengalami perlambatan pertumbuhan. Karena memang di sektor korporasi, kita tahu juga bahwa mereka semua banyak menahan belanja asuransi. Sedangkan untuk produk-produk baru, kita tadi sudah sampaikan, kita mengalami suatu kontraksi yang luar biasa di asuransi kendaraan bermotor. Ini cukup lumayan. Tapi saya pikir ini juga menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu kami di Asosiasi Asuransi Indonesia mendorong
untuk melakukan breakthrough, salah satunya kita mendorong asuransi mikro ini untuk bertumbuh di tahun 2026. Kita bekerja sama dengan Kementerian UMKM dengan rencana di luar kredit usaha rakyat kita akan coba masuk ke program asuransi mikro, tentunya dengan kurang lebih 100 juta UMKM kita bisa masuk ke sana. Kemudian yang kedua juga asuransi parametrik atau berbasis parametrik. Ini juga sedang kita galakan, kita giatkan bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dan bekerjasama dengan UNDP. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita lihat di dalam prognosa di tahun 2026 ini, kalau kita bisa mencapai pertumbuhan sama dengan tahun lalu, kurang lebih 8% ini sudah bagus, saya pikir. Nah, ini menjadi PR kita yang tersisa beberapa hari ke depannya. Mudah-mudahan kita paling tidak bisa sama dengan tahun 2025, 24 maksud saya ya. Tapi kok rasanya kalau saya lihat mapping minggu lalu, kayaknya akan lebih di bawah tahun 2024. Tapi kita harus realistis ya Bapak Ibu sekalian, karena memang banyak sekali indikator yang memang menjadi pertimbangan sehingga kenapa tidak terjadi pertumbuhan year on year-nya bisa sama dengan tahun lalu. Tapi hal ini sebetulnya sudah kami prediksi, tetapi bagaimana kita sebagai pemain di industri asuransi umum menyikapi kondisi ini agar kita bisa melalui suatu proses agar kita bisa keluar dari lingkaran yang memang menjebak kita untuk tidak terjadi pertumbuhan. Memang kalau kita sekilas balik 3 tahun, 4 tahun yang lalu kita bisa tumbuh 2 digit. Amazing. Tapi di situ banyak faktor bahwa kontribusi di asuransi kredit mendominasi. Tapi dengan adanya POJK 20, banyak juga teman-teman di industri asuransi umum yang tidak bisa bermain lagi di lini asuransi kredit. Belum lagi namanya ada resharing. Sehingga peta kekuatan industri asuransi umum yang bermain di asuransi kredit ini juga sedikit bergeser. Begitu pula terjadinya penurunan di penjualan kendaraan bermotor atau terjadi perubahan paradigma dari kendaraan konvensional kepada kendaraan elektrik. Ini juga berpengaruh terhadap industri asuransi umum secara menyeluruh. Belum lagi di asuransi harta benda, saya pikir ini juga sudah clear Bapak Ibu sekalian, bahwa di sektor korporasi ini memang mengalami suatu defisit anggaran yang luar biasa, penghematan belanja asuransi. Dan ini tentunya mempunyai dampak yang signifikan. Sedangkan kalau kita lihat di lini usaha marine cargo atau marine hull ini memang sedikit melambat juga, tapi tidak sesignifikan yang ada di kendaraan bermotor atau di class of business lainnya. Adapun dampak lain yaitu terhadap POJK nomor 20, ini juga tentunya Bapak Ibu ketahui, tadi sudah saya sampaikan, salah satunya adalah asuransi kredit dan situ juga ada lini usaha asuransi suretyship, di mana ini juga mempengaruhi secara menyeluruh terhadap kinerja perusahaan asuransi umum di tahun 2025. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita lihat judulnya Indonesia Economic and Financial Outlook 2026, saya sih sebagai Asosiasi Asuransi Umum Indonesia tetap menginginkan paling tidak year on year-nya bisa melebihi tahun 2025. Nah, tinggal memang ini bagaimana kita di industri asuransi umum ini bisa menyikapi dan tentunya melihat peluang-peluang yang ada. Memang di akhir penghujung tahun 2025 kita mengalami satu hal yang tidak enak, banyak sekali bencana-bencana, tapi alhamdulillahnya bahwa bencana-bencana yang dialami saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat ini mostly bukan adalah objek asuransi atau objek yang ditutup pertanggungan asuransinya. Kalau kita lihat nilai ekonomis daripada klaim yang pemerintah umumkan kan kurang lebih 51 triliun. Sedangkan catatan sementara dari AOI yang masuk dari anggota masih di kisaran di bawah 1 triliun. Tapi tentunya ini masih dinamis, masih bisa bertambah ke depannya. Nah, ini adalah suatu tantangan kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, di mana kalau tadi pemerintah mengumumkan angka 51
triliun, sedangkan kita di industri asuransi umum khususnya hanya di bawah 1 triliun. Terjadi suatu protection gap yang cukup tinggi. Nah, ini adalah tantangan ke depannya, bagaimana kita bisa menutup protection gap ini masuk sebagai bagian dari pemerintah untuk di dalam melakukan proses mitigasi risiko. Tapi saya garis bawahi bahwa industri tidak bisa bekerja sendiri. Belajar dari negara-negara maju, Jepang, Taiwan, Cina, pemerintahnya masuk di dalam proteksi dalam arti untuk penanganan bencana alam ini. Oleh karena itu kami juga dengan intens memberikan masukan kepada Kementerian Keuangan, kira-kiranya ke depan ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Tentunya ini juga harus di-endorse oleh Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat agar bisa dilakukan implementasinya yang bisa dibunyikan di dalam undang-undang. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya pikir kalau kita lihat secara prospek menyeluruh masih banyak, tapi memang perlu effort yang luar biasa dari semua pemangku kepentingan industri yang kita cintai ini. Nah, hal lain yang perlu saya komentari atau sikapi adalah tahun 2026 ini adalah tahun yang berat juga karena teman-teman dari Badan Usaha Milik Negara memulai konsolidasi untuk melakukan satu merger di tahun 2027. Sehingga peta kekuatan di industri asuransi umum ini akan sedikit berubah dan peluang-peluang ini kita juga masih menyikapinya seperti apa. Karena kalau memang benar hanya terjadi 4 perusahaan asuransi nanti ke depannya untuk yang Badan Usaha Milik Negara, jelas petanya akan berubah sama sekali. Karena kita ketahui beberapa risk appetite ini memang kemungkinan tidak akan diambil bila perusahaan asuransi milik negara ini digabungkan menjadi satu. Nah, tantangan yang tadi saya sampaikan yaitu tentang POJK 23, tentang permodalan, dan saya pikir kalau kita lihat mapping di tahun 2026 secara realistis, hasil daripada analisa kami, kemungkinan yang tidak akan achieve dengan angka minimal 250 miliar itu ada di angka 10 perusahaan, tapi harapan saya tentunya ini bisa dilalui di angka 250. Tinggal kita memikirkan bagaimana kita menghadapi tahun 2028. Tentunya dengan satu kondisi ekonomi dan semua yang memang ada keberpihakan di industri asuransi umum. Itu adalah hal-hal yang menjadi ini salah satu indikator ya, karena kalau kita bedah lebih detail lagi banyak sekali faktor yang bisa kita coba ulas bagaimana sih sebenarnya outlook 2026 ini. Dan bagaimana petanya seperti apa di tahun 2026. Memang banyak sekali indikator-indikator karena memang asuransi umum tidak berdiri sendiri. Di sini ada perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi juga bergantung kepada perusahaan retrosesinya. Jadi ini adalah satu ekosistem yang tidak bisa kita pisahkan tersendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau saya boleh menggarisbawahi bahwa untuk outlook tahun 2026, kalau kita bisa sama dengan tahun 2025, itu sudah bagus. Ya, bagus dalam arti kita bisa survive, tinggal bagaimana kita menyikapi implementasi dari PSAK 117 agar kita bisa membawa kembali tingkat ekuitas kita yang tadinya di level 250 minimal, bisa kembali di 250 di tahun 2026. Ini adalah tantangan tersendiri. Bahwa banyak sekali hal-hal yang memang dihadapi industri asuransi umum, dan ini saya juga sadari karena tentunya kami dari asosiasi juga memberikan pendampingan kepada anggota yang kiranya masih mengalami kesulitan di dalam menjalani implementasi PSAK 117. Karena kami punya tanggung jawab moral terhadap regulator dan terhadap industri ini sendiri, jangan sampai akibat dari penerapan PSAK 117 ini membuat chaos kita semuanya. Jadi sementara dari saya itu tentunya kalau saya bicara outlook ya ke depan ya harus optimis semuanya. Tinggal bagaimana kita menyikapi optimis ini, tentunya berharap semua indikator yang tadi saya sampaikan baik pemerintah, swasta dan semua ini bisa bahu-membahu. Dan kita tentunya menjaga satu tingkat governance yang baik ke depannya,
Kalau tidak, ya kita selesai di sini. Mungkin dari saya itu dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Budi Herawan. Isinya sangat padat. Tidak cukup kalau sebenarnya waktunya untuk beliau bicara ini. Perlu waktu yang panjang. Dan memang apa yang Pak Budi katakan, di tengah tantangan tetap akan ada peluang yang harus bisa diambil oleh industri asuransi, khususnya saat ini asuransi umum yang Pak Budi sebagai komandannya ya Pak. Dan tadi juga Pak Sumarjono mengatakan bahwa kita tidak bisa menunggu pasar ya Pak, tapi harus menciptakan ekosistem baru. Nah ini tentunya juga menjadi PR bagi perusahaan asuransi, baik maupun reasuransi juga untuk bisa menciptakan hal-hal baru tersebut. Baiklah, kita lanjutkan kepada pembicara kedua, yaitu Ibu Tati Febrianti, Ketua Bidang Pengembangan Reasuransi untuk di AASI. Dipersilakan Ibu. Terima kasih Ibu Wedi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya mewakili AASI, kami akan menyampaikan bagaimana pandangan AASI melihat kondisi asuransi per Desember 2025 dan bagaimana prediksi asosiasi terhadap outlook prospek industri asuransi syariah di 2026. Seperti kita ketahui, kita memasuki kondisi yang cukup tough ya di tahun ini, bagaimana ketidakpastian global, kemudian juga risiko iklim, tekanan geopolitik serta transformasi regulasi khususnya untuk asuransi syariah memaksa seluruh industri jasa keuangan untuk beradaptasi secara lebih fundamental. Bapak Ibu, asuransi syariah tidak lagi berada pada posisi yang fase perkenalan ya sebetulnya ya, karena kami sudah memasuki usia yang ke-31 tahun tuh di Indonesia. Namun kita juga belum sepenuhnya dalam posisi dewasa. Jadi ini merupakan transisi menuju kedewasaan ya, di industri asuransi syariah. Tahun 2026 itu akan menguji ketahanan modal, kualitas tata kelola, kedalaman manajemen risiko, dan kemampuan industri membangun kepercayaan publik. Peluang tetap besar sebetulnya, namun hanya dapat dimanfaatkan nanti oleh teman-teman yang berani duluan spin off dengan posisi modal yang memadai. Nah, sebelum kita lihat bagaimana kondisi di 2026, di sini teman-teman kita lihat isu apa sih yang menjadi yang dihadapi oleh industri asuransi syariah di 2025. Ya, di sini itu yang pertama tentunya pemenuhan ekuitas minimum yang seperti kita ketahui untuk asuransi syariah yang full fledged itu ada 100 miliar ya, dari 50 menjadi 100, dan untuk asuransi dari 100 menjadi 200 miliar. Ini sudah jadi isu loh sejak 2025 karena kami mesti menyiapkan apakah nyampe nggak nanti di akhir 2026 ke ekuitas minimum yang dipersyaratkan. Kemudian yang kedua isu lainnya adalah pemenuhan SDM kunci. Ya, mulai apa? Actuary, manajemen risiko, dan kepatuhan. Di mana dalam untuk posisi-posisi ini masih dalam proses pemenuhan. Kita tahu banget bahwa actuary di industri memang masih menjadi posisi yang diperebutkan ya, demikian ya. Nah kemudian yang ketiga, ini juga isu yang cukup menjadi perhatian utamanya untuk di asuransi jiwa, keterbatasan instrumen investasi syariah jangka panjang. Kita paham asuransi jiwa itu kan biasanya untuk saving cukup lama ya periodenya, dan kita baru punya itu maksimum untuk suku kita adalah usianya periodenya 25 tahun. Itu dari sisi internal. Kemudian di sisi eksternal kita lihat juga literasi keuangan syariah yang juga masih minim. Kemudian juga kita lihat bahwa proses spin-off unit syariah itu membutuhkan dukungan ekosistem, termasuk insentif bagi perusahaan penerima portofolio. Itu juga menjadi wacana. Kemudian yang terakhir adalah kita lihat bahwa seluruh lembaga keuangan syariah utamanya itu belum seluruhnya
menggunakan asuransi syariah untuk kebutuhan backup risikonya. Nah, ini menjadi isu buat kami. Nah, kita lihat bagaimana perkembangan kontribusinya. Next slide, please. Kontribusi bruto per September 2025, kalau kita lihat bertumbuhnya sangat-sangat tipis dibandingkan tahun lalu, yaitu 0,56%. Ini tataran total industri. Kalau kita lihat jiwa masih bertumbuh di 3,56%, umumnya sama nih Pak Budi, minus 17,93%. Reas juga minus 3,35%. Itu mostly yang asuransi umum juga terdampak dengan adanya peraturan yang baru mengenai asuransi kredit sih Pak. Nah, namun demikian kita melihat ini bukan sebagai penurunan yang sifatnya itu berkepanjangan sih teman-teman, karena bagaimanapun ini adalah fase penyehatan ya. Kehati-hatian buat industri untuk menyusun strategi untuk tahun depan menjadi lebih baik. Next slide please, kita lihat sekarang klaimnya. Secara klaim, total industri asuransi syariah dibandingkan tahun lalu itu di angka 5 miliar, itu tumbuh 3,27%. Kalau kita lihat sebetulnya ini agak searah dengan pertumbuhan kontribusinya tadi ya Pak, jiwanya bertumbuh 5%, asuransi umumnya juga lebih rendah daripada tahun lalu, ini mengikuti kontribusi yang diperoleh, namun reasuransi syariahnya meningkat dengan cukup tajam. Kita lihat dari kurva yang 2019 sampai 2024, teman-teman lihat, di sini sebetulnya ada perlambatan klaim yang kita lihat sudah mulai pulih nih, dampak daripada COVID ya, terhadap industri asuransi syariah. Semoga ini menjadi pondasi penguatan keuangan syariah. Next slide. Ini aset bertumbuh dengan cukup stabil ya di 5,62%, sehingga menyebabkan juga nilai investasinya juga bertumbuh ya dengan angka 5,25%. Nah, ini yang menarik. Hasil investasinya bertumbuh cukup signifikan ya di angka 40,22%. Ini berarti melihat bahwa teman-teman di industri sudah bisa memilih portofolio investasi yang optimum untuk penempatan dana investasinya. Lanjut. Kita lihat sekarang persiapan spin-off Bapak Ibu. Pertama pastinya isu permodalan ya. Kita lihat di sini masih banyak teman-teman yang berada pada posisi belum memenuhi atau mendekati memenuhi. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di tabel yang bawah, itu baru sekitar 63% atau 33 perusahaan yang sudah memenuhi ekuitas. Kemudian sisanya itu di 4% hampir, dan sisanya sekitar 33% itu belum memenuhi. Ini menjadi challenge buat kita. Next slide. Masih isu spin-off, ini seru nih. Teman-teman, ini adalah sesuai dengan rencana kerja pemisahan unit syariah yang dilaporkan ke OJK. Kalau kita lihat posisi di 2024 saja ya, itu ada 17, sampai saat ini pun masih 17 perusahaan asuransi syariah yang full-fledged. Itu persentasinya 11,6 di antara seluruh industri. Kalau kita lihat nanti di 2026, itu yang rencana spin-off itu ada 29 unit syariah, sehingga totalnya menjadi 45 full-fledged, 45 perusahaan full-fledged. Komposisi perusahaan asuransi syariah menjadi cukup besar nih, 25% di antara seluruh pemain. Nah, ini mungkin juga menjadi perhatian untuk komposisi industri syariah di tengah industri asuransi. Next slide please. Persiapan spin-off yang menjadi tantangan itu ya teman-teman adalah bahwa untuk teman-teman yang kesulitan untuk memenuhi ekuitas minimum, ini konsep KUPA ini menjadi betul-betul suatu kita bilangnya instrumen strategis Pak, sebagai solusi transisi untuk pemenuhan permodalan sesuai ketentuan. Untuk itu diperlukan kajian komprehensif dan harmonisasi kebijakan dengan regulator tentunya. Di samping itu, kalau teman-teman yang memilih opsi 2, yaitu transfer portofolio, itu perlu juga dukungan exit plan-nya seperti apa apabila tidak ada yang mau menerima transfer portofolionya. Di samping itu juga kita memerlukan insentif dari pemerintah untuk membuat stabilitas industri terjaga secara keseluruhan. Next slide please. Nah, masih isu spin-off, ini adalah perlunya tetap perlindungan konsumen pasca spin-off. Bagaimanapun kita paham bahwa perlindungan bagi pemegang polis itu adalah hal yang utama. Jadi dalam proses transisi tersebut, mesti dipastikan tuh Pak Bu, bagaimana persetujuan pemindahan polis, kualitas layanan, dan SLA claim harus tetap dijaga. Nah, dalam hal ini,
asosiasi memastikan semua proses spin-off itu tetap menjaga kepentingan pemegang polis sehingga kepercayaan publik terhadap asuransi syariah tetap terjaga. Kita lanjut ke tantangan menuju 2026, masuk 2026. Ini beberapa hal yang kita lihat sebagai peluang ya Bapak Ibu, mulai dari literasi dan inklusi yang dilakukan secara masif, itu sebagai peluang peningkatan awareness asuransi syariah, kemudian penguatan peran agen dan tenaga pemasar syariah ya, untuk lebih sebagai distribution channel asuransi syariah khususnya mungkin di teman-teman jiwa, kemudian juga optimalisasi segmen mass affluent, ini adalah level middle up yang mereka mempunyai kemampuan daya beli yang tinggi demikian ya, itu yang masih banyak belum memiliki tersentuh oleh segmen syariah. Selanjutnya penguatan kolaborasi dengan komunitas muslim, ini juga sebagai peluang pasar mengingat kita adalah negara muslim terbesar di dunia. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah saat ini KNEKS sangat giat-giatnya menggerakkan integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Bagaimana ini dilakukan full kita bilangnya closed loop ya, ekosistem di mana semua kebutuhan barang dan jasa itu diutamakan menggunakan ekosistem syariah itu sendiri. Dan terakhir adalah inovasi produk dengan nilai unik, ini akan menjadi peluang nantinya buat industri syariah menjadi pilihan bagi masyarakat. Bagaimana dengan tantangannya? Ini mungkin tadi ada beberapa yang sudah disebutkan juga oleh Pak Budi ya. Yang pertama tentunya peningkatan modal minimum tadi ya, yang mesti kita penuhi di 2026. Kemudian juga pengembangan kompetensi SDM, ini menjadi suatu tantangan tersendiri supaya siap menyambut potensi pasar yang ada. Kemudian dalam konteks spin-off opsi 1 dan maupun 2, itu digitalisasi layanan itu rasanya sangat dituntut saat ini ya dengan era digitalisasi, dan keamanan data dan kepatuhan PDP itu menjadi concern utama. Keterbatasan instrumen investasi syariah seperti yang saya tadi sampaikan di sesi pertama itu menjadi satu isu utamanya tadi, seperti juga yang terjadi tantangan di tahun 2025. Kemudian literasi dan inklusi tetap menjadi PR, dan kita juga lihat teman-teman adalah yang terakhir di situ bagaimana dukungan lembaga jasa keuangan syariah menggunakan asuransi syariah itu menjadi satu tantangan. Nah, proyeksi di 2026 itu dilandasi oleh beberapa hal ini. Namun kami masih optimis sih Bapak Ibu. Kalau kita lihat tadi pertumbuhan September itu 0,59%, biasanya itu industri asuransi itu di Q4 itu lagi gencar-gencarnya mencapai target gitu ya. Kami masih melihat opportunity positif di tahun 2025 itu pertumbuhannya tetap positif Pak. Angkanya masih single digit sepertinya. Tahun lalu itu pertumbuhannya 14,5, jadi rasanya kita nggak bisa double digit. Nah, bagaimana dengan 2026? Itu tetap optimis, tapi tetap tidak bisa lebih besar daripada tahun 2025 yang masih single digit rasanya, yang disupport oleh pertumbuhan makroekonomi kita yang masih 5-5,4%. Di sini peluang pertumbuhan kontribusi bruto masih terbuka cukup besar dengan adanya konsumsi masyarakat yang terus meningkat ya. Kemudian permintaan proteksi diprediksi tetap kuat dengan terlihatnya kemampuan beli yang cukup tinggi tercermin dari aset dan investasi asuransi syariah tahun lalu itu tumbuhnya cukup besar. Jadi kemampuan beli masyarakat masih kuat. Kemudian, nah ini sebetulnya seperti pisau bermata dua. Bencana ini bisa di satu sisi ya, itu menyebabkan pastinya liability kita meningkat. Namun di satu sisi itu membuat awareness masyarakat menjadi meningkat pula untuk melakukan penutupan asuransi. Tentu ini juga menjadi peluang bagi asuransi syariah untuk berkontribusi memberikan perlindungan untuk asuransi yang terkait dengan bencana. Next slide please. Hal lainnya adalah kualitas pertumbuhan asuransi syariah menjadi fokus utama. Jadi di samping tadi dari sektor pasar ya, ada beberapa hal yang mesti menjadi perhatian industri asuransi syariah, penguatan risk management, kemudian juga membenahi distribusi dan underwriting. Tentu saja ini menjadi faktor seleksi dalam penerimaan bisnis ya Bapak Ibu. Kemudian tadi yang terakhir spin-off itu juga positifnya adalah dengan
penguatan modal membuat perusahaan asuransi memiliki kapasitas yang cukup untuk meningkatkan akseptasi bisnisnya. Next slide please. Ini kurang lebih proyeksi untuk kontribusi asuransi jiwa. Itu kita melihat pertumbuhannya moderat dan lebih selektif ya, pasca perlambatan dari tahun 2024 yang tumbuhnya cukup signifikan. Kemudian kontribusinya trennya akan bergeser dari kontribusi tunggal ke reguler. Itu sekaligus di depan menjadi pembayaran periode ya, bulanan ataupun tahunan. Kemudian proteksinya mungkin lebih melihat juga proteksi murni, persistensi polis, jadi renewal polisnya diperhatikan, dan kualitas portofolio. Utamanya kita juga paham asuransi kesehatan buat kita di tahun 2025 juga tidak begitu baik, sehingga mungkin kualitas portofolio bisnis lebih ditingkatkan di tahun 2026. Itu untuk asuransi jiwa. Bagaimana dengan asuransi umum? Kami masih optimis nih Pak, meningkat daripada tahun lalu, mengingat tapi bertahap ya, tidak sesignifikan peningkatan di tahun sebelumnya. Ini tetap di moderat dan tidak agresif juga di 1 digit, dengan kita optimis adanya optimalisasi penguatan ekosistem keuangan syariah yang digerakkan oleh KNEKS. Next slide please. 2 slide terakhir, ini kita lihat apa yang kritikal buat asuransi syariah di 2026, tentu saja spin-off itu sendiri. Namun di satu sisi pastinya nanti akan ada beberapa seperti yang disampaikan tadi ya, ada 12 UUS yang menyatakan diri tidak spin-off. Tentunya itu akan, bagi yang spin-off akan menjadi entitas yang lebih fokus dan memiliki modal yang lebih kuat, karena minimalnya adalah di 100 miliar. Kemudian di tahun 2026 ada rencana PSAK, revisi PSAK 108 yang dikaitkan dengan IFRS 17 akan dimulai disosialisasikan, baru tahap persiapan. Tentunya ini menjadi tahun persiapan pula untuk industri untuk mulai siap-siap nih, kalau hal yang sama juga berlakukan untuk syariah. Tapi ada aspek positifnya di situ ya Pak, seperti yang sudah diberlakukan di asuransi konvensional, kita jauh menjadi lebih transparan sehingga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada asuransi syariah juga. Dan yang terakhir, digitalisasi dan inovasi is a must. Nggak bisa lagi, kenapa? Karena asuransi syariah ini cabangnya itu mungkin jauh lebih sedikit juga ya Pak, sehingga diperlukan cara yang berbeda untuk menjangkau masyarakat Indonesia yang sangat scatter di geografi yang tersebar ini, sehingga digitalisasi itu adalah merupakan sesuatu yang mesti diperhatikan. Dan juga inovasi produk yang spesifik yang memiliki uniqueness yang khusus untuk asuransi syariah. Lanjut. Nah, ini terakhir. Faktor apa sih yang pendorong dan penghambat? Ini mungkin lebih spesifik ya, karena tadi kita udah ngomongin juga tantangan dan peluang ya. Di sini pendorongnya itu adalah regulasi kewajiban spin-off ini menjadi katalisator pertumbuhan. Mau nggak mau dipaksa mandiri gitu ya. Kemudian ini tetap Pak, Bu, populasi muslim terbesar di Indonesia, ini mau nggak mau menjadi memang potensi pasar yang siap kita tap, paling penyiapan produk sesuai dengan segmentasinya perlu dicermati. Karena kan mostly di middle low ya, itu mungkin kita mesti punya produk yang pas untuk menyasar target market tersebut. Kemudian pendorong juga kita lihat literasi dan inklusi keuangan syariah itu sekarang udah naik seperti yang tadi disampaikan oleh OJK ya di pembukaan, udah mulai nih dari 11 ke 20 sekian ya, 28%. Artinya ini juga sebagai pendorong, namun ini pisau bermata dua juga. Kemudian dukungan digitalisasi tadi ya akan membantu memperluas jangkauan pasar sebagai pendorong. Dan terakhir sinergi penguatan ekosistem halal, ekonomi dan keuangan syariah oleh KNEKS. Ini termasuk penguatan peran jasa keuangan syariah dalam ekonomi syariah ini menjadi suatu pendorong yang signifikan, karena ini adalah merupakan backbone, kita bilangnya captive market gitu ya buat asuransi syariah. Dalam captive ini tergarap dengan optimal, itu adalah merupakan suatu faktor pendorong pertumbuhan buat industri syariah. Penghambat permodalan yang minim ya. Kenapa masih di-stated seperti ini? Bagaimanapun modalnya syariah kan setengahnya nih dari konvensional. Jadi kalau dilihat pastinya kapasitasnya juga lebih kecil dibandingkan konvensional gitu ya. Kemudian literasi dan pemahaman masyarakat, walaupun tadi sudah cukup masif oleh industri dan OJK, literasinya masih di angka 20-an. Artinya
kita masih punya room yang besar untuk meningkatkan ini. Literasi itu bisa jadi potensi pasar, tapi tidak bisa dieksekusi kalau tidak dilakukan edukasi. Kemudian tadi ya, keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM, terutama nanti buat teman-teman yang spin-off, pastinya diperlukan pemenuhan posisi-posisi yang diwajibkan harus memiliki SDM oleh OJK, dan itu tentunya membutuhkan sumber daya yang mumpuni. Kemudian kesiapan infrastruktur teknologi dan layanan digital yang saat ini belum merata. Belum mungkin semua industri memiliki ya ketersediaan infrastruktur teknologi yang mumpuni untuk menyambut perkembangan digitalisasi saat ini. Kemudian pemahaman ekosistem halal terhadap asuransi syariah masih rendah. Ini kita masih literasi terus, walaupun KNEKS sudah membuat ekosistem. Namun kalau kita selaku pelaku industri tidak meliterasi juga kepada teman-teman industri keuangan syariah ini untuk menggunakan asuransi syariah, ini bisa menjadi penghambat pertumbuhan. Mungkin sebagai closing statement, industri asuransi syariah di 2026 masih sangat optimis untuk bisa bertumbuh dengan tadi ya teman-teman, terbukanya ekosistem keuangan syariah, penguatan permodalan, dan juga insya Allah dengan populasi muslim yang besar dan kita juga literasi yang tingkatkan, insya Allah bisa menjadi lebih baik dan lebih sehat dan kuat ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Tati atas paparannya, bahwa mungkin sama juga yang dialami terutama untuk di asuransi syariah Ibu, dengan meskipun memang jumlah penduduk Indonesia itu hampir kebanyakan, hampir 90% itu umat muslim, tapi ternyata bukan hal mudah untuk menggait pasar bagi industri asuransi syariah. Kemudian juga tantangan digitalisasi masih menjadi PR juga. Kemudian meskipun tadi itu dibilang bahwa inklusi juga tetap harus ditingkatkan, karena bagaimanapun itu masyarakat tetap mungkin ya itu tadi, bahwa kebutuhan asuransi masih belum prioritas seperti itu. Meskipun kita sudah menghadapi banyak kejadian, bahkan peristiwa besar-besar sudah masih sampai saat ini terjadi, tetapi mungkin itu juga masih perlu pendorong yang kuat, tidak hanya dilakukan oleh perusahaan asuransi, tapi juga mitra kerja yang ada di industri keuangan lainnya, bahkan termasuk oleh regulator maupun oleh pemerintah. Baiklah, mungkin kita masuk ke pembicara berikutnya, Pak Hilman Simanjuntak, Presiden Direktur dari Zurich Syariah, sebagai pelaku langsung nih untuk di industri syariah umum ya Pak. Seperti apa Bapak pengalamannya sebagai yang sudah full fledged seperti itu ya Bapak? Mungkin mau dipersilakan Pak. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Bapak Ibu yang terhormat, teman-teman semua, saya tidak bawa materi khusus karena basically sifatnya sharing saja. Karena saya yakin kalau saya bawakan data-data statistik itu sudah dibawakan dengan sangat lengkap oleh Pak Budi dan Bu Tati, jadi nggak perlu lagi. Mungkin lebih ke sharing sedikit pengalaman yang sudah saya jalani, hubungannya nanti ke Outlook 2026 seperti apa sih? Gitu. Kalau boleh saya sharing, background saya finance Bapak Ibu. Saya memang sekarang dipercaya sebagai Presiden Direktur, tapi dari awal saya di finance. Karena saya di finance itulah saya berkenalan dengan industri syariah. Saya masuk benar-benar di industri asuransi itu di tahun 2004. Sebagai head finance accounting waktu itu di asuransi Astra Buana, dan ada beberapa perusahaan lagi yang saya lewati, hampir semuanya sebagai orang finance yang di belakang atau di muaranya itu harus tahu juga syariah maupun konven. Nah, dari tahun 2004 itu Bapak Ibu, diskusinya masih sama. Dari 2004 itu udah 20 tahun yang lalu sampai sekarang, itu diskusinya sama. Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Lebih dari 85% penduduknya muslim.
Seharusnya asuransi syariah ini industrinya potensinya besar sekali dan akan cepat bertumbuh dan berkembang. Itu benar sekali, itu apa ya, no brainer lah ya. Tapi dari tahun 2004 itu sebagai pelaku, dan saya dengan Bu Tati juga, Pak Budi, saya juga sempat jadi pengurus bidang keuangan di AUI, sekarang di ASI. Baru, kalau saya rasakan baru beberapa tahun ini, saya merasakan itu berjalan. Kenapa? Berjalan itu yang namanya potensinya itu mulai kelihatan bertumbuh. Kenapa? Karena selama beberapa belas tahun kami atau ya saya belum melihat yang namanya ekosistem syariah itu bergerak bersama-sama. Perusahaan asuransi itu kan, industri asuransi itu yang tumbuhnya belakangan ya di antara semua finansial ya. Perbankan dulu tumbuh, kemudian multi finance, barulah asuransi. Nah, kita sebagai yang tumbuhnya belakangan selama ini ya merasa ini kita bisa jalanin sendiri. Kenapa? Saking potensinya besar sekali. Pada kenyataannya enggak, Bapak Ibu. Enggak bisa. Perusahaan asuransi untuk mengembangkan industrinya, khususnya syariah, itu tidak bisa berjalan sendiri. Sehingga harus yang namanya melakukan kolaborasi itu wajib. Nah, itu yang saya sudah merasakan di beberapa tahun terakhir ini. Memang ada dorongan dari tadi Bu Tati bicara mengenai program-program Connect ya. Ada dorongan dari pemerintah, ada niatan untuk terus mengembangkan industri dan ekonomi syariah di Indonesia. Itu sangat membantu. Nah, kalau bicara sekarang, saya mungkin termasuk yang sangat optimistik. Industri asuransi syariah ini akan tumbuh sangat pesat. Mungkin sekarang telurnya belum pecah nih. Tapi saya sangat yakin. Kenapa? Ya itu tadi, 85% penduduk Indonesia, lebih dari 85% itu Muslim. Nah, kemudian kenapa saya sangat yakin juga ya, kelebihannya saya kan di perusahaan JV ya, global. Saya bisa compare nih sama kolega di negara lain. Bapak Ibu, di Malaysia, Zurich, Malaysia, asuransi umum konven dengan syariah. Ini konven tadinya. Ini syariah. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, sekarang sudah sama besarnya. Saya berpikir kalau di industri asuransi Malaysia aja yang dari potensinya jauh lebih kecil dari kita, bisa seperti itu, masa kita nggak bisa? Tapi ya itu, saya juga melihat bahwa memang ada perbedaan karakteristik marketnya di sana, kemudian customernya, ya itu yang memang harus kita pikirkan. Nah, yang saya rasa tadi Bu Tati, sorry saya tadi biasa panggil Mbak, yang Bu Tati sampaikan, kendala-kendala, challenge itu adalah hal-hal yang memang kita juga sudah identifikasi pada saat Zurich memutuskan untuk spin off. Jadi Bapak Ibu sekedar refresh aja bahwa Zurich Syariah atau nama lengkapnya Zurich General Takaful Indonesia adalah perusahaan asuransi umum syariah yang sudah full-fledged. Kami memutuskan spin-off di tahun 2021. Nah, kenapa kami memutuskan untuk spin-off? Ya karena melihat potensinya itu. Meskipun waktu itu masih belum terasa juga pergerakannya, tapi kami punya keyakinan at some point itu pasti akan bergerak. Dan itu mulai kelihatan. Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang pernah ingat bahwa Zurich itu mengakuisisi perusahaan asuransi lokal Adira Insurance di 2019. Nah, pada saat itu Adira itu sudah memiliki unit usaha syariah dan saya di entitas Zurich yang sebelumnya sudah ada, kita putuskan untuk yang entitas ini untuk kita kosongkan, kembalikan license-nya 2019. Tapi kemudian strategically kita lihat peraturan 2024, waktu itu masih 2024, syariah harus spin off. Kenapa kita harus kembalikan? Daripada nanti 2 tahun lagi kita harus cari perusahaan lagi, kami mengusulkan ke pemegang saham untuk spin off aja lebih cepat.
dan itu diterima. Kenapa? Karena memang secara strategik itu adalah hal yang sangat tepat untuk dilakukan. Industri asuransi umum syariah maupun asuransi jiwa syariah itu dalam jangka panjang itu pasti akan semakin besar dan bisa sama besarnya dengan yang konven. Itu yang selalu menjadi pegangan saya, Bapak Ibu, dalam menghadapi situasi-situasi seperti 2025, 2026 ataupun 2024. Kondisi ekonomi maupun hal-hal yang terjadi yang di luar kontrol kita itu akan selalu terjadi. Market, yang namanya market up and down itu biasa. Saya cukup yakin yang harus kita lakukan adalah kita melakukan hal yang tepat pada saat situasi yang tepat. Pada saat marketnya naik, ya kita harus bisa bagaimana caranya menangkap, tadi Pak Budi bilang potensi-potensi atau kesempatan-kesempatan yang ada. Iya, itu harus kita tangkap. Pada saat kesempatannya itu belum ada, menurut saya kita perlu fokus untuk memperkuat diri sendiri. Infrastrukturnya, pelayanannya, SDM-nya, supaya apa? Pada saat kesempatan itu datang, kita udah siap. Jadi itu menurut saya kita harus tetap optimistik. Untuk syariah belum mulai pergerakannya. Ekosistemnya sudah benar-benar mulai ngobrol semua. Kalau saya bicara, saya akan literasi, ikut seminar-seminar seperti ini, bukan hanya di industri asuransi. Banyak sekali diskusi-diskusi terkait ketertarikan orang untuk masuk di ekosistem syariah, halal produk, halal logistik, kemudian halal travel. Itu banyak yang minat. Hanya memang mungkin belum kebayang aja startnya bagaimana. Kalau sendiri-sendiri pasti susah. Jadi kalau bicara kondisi ekonomi, ya kita fokusnya ke kondisi yang tidak bisa kita kontrol. Menurut saya kita akan pesimistik ya. Saya pikir kita lihat yang bisa kita kontrol. Potensinya sangat besar, Bapak Ibu. Kita memang tingkat literasi dan tingkat inklusi sudah lumayan meningkat ya. Literasi 50% kalau nggak salah. Tapi Bapak Ibu, asuransi secara keseluruhan penetrasinya ke GDP Indonesia masih kurang dari 5%. Masih banyak yang bisa kita lakukan. Yang dilakukan oleh Zurich Syariah adalah kita menentukan prioritas yang mana yang kita mau fokuskan. Kami menyadari bahwa kami punya keterbatasan resources, SDM, infrastruktur, digital kita juga masih coba kembangkan, tapi itu tidak menghentikan kita untuk mencoba melakukan yang baru. Strategi besarannya Zurich Syariah itu simpel aja sebenarnya Bapak Ibu. Kita fokus ke 3 hal aja. Inovasi, simplifikasi, dan kebutuhan customer. Itu aja. Kalau kita bisa mengidentify ini, saya yakin akan makin banyak calon-calon customer atau orang yang masih belum punya awareness itu akan tertarik. Bapak Ibu, beberapa yang dilakukan Zurich Syariah adalah kita fokus ke retail karena kami menyadari kapasitas kita terbatas ya. Kita tetap masuk di properti komersial, industrial definitely enggak. Komersial sum insured 200 miliar, 300 miliar kita masih bisa dapat dukungan dari Reindo Syariah misalnya. Tapi begitu udah 500 miliar, susah kita. Susahnya bukan yang nggak bisa dapat, waktunya makin panjang. Jadi kita berpikir ya nggak usah lah terlalu ngoyo di sana. Kita cari yang benar-benar kita bisa. Dan itu ada aja bisa. Nah kemudian ekosistem syariah itu definitely adalah sesuatu yang kita harus optimalkan. Syariah ini Bapak Ibu bayangkan industri finansialnya tadi ya, perbankan. Bank syariah yang masuk di 5-6 besar, bank terbesar di Indonesia kan baru BSI. Yang lain mungkin masih di luar 10 besar. Saya ngobrol dengan bank-bank syariah partner-partner kami, visi mereka gimana, aspirasi mereka, sama aspirasinya loh. Pengen bisa sama besar seperti yang perusahaan bank konven. Artinya apa? Artinya kalau kita bekerja sama dengan baik, banknya bertumbuh, kita juga ikut bertumbuh.
Multi finance juga begitu, multi finance syariah juga begitu. Nah, memang yang harus kita lakukan adalah salah satunya adalah bagaimana kita bisa fokus untuk mengembangkan atau menyiapkan diri kita. Tadi kendala-kendala yang disampaikan oleh Bu Tati seperti SDM itu very true. SDM di industri asuransi syariah itu sangat limited. Saya waktu itu di bidang keuangan AUI, Pak Budi, kita setuju pada saat ada kebutuhan ini actuary, tenaga ahli. Kita sampai memiliki kesepakatan gentleman agreement. Enggak boleh ada yang saling membajak ya, saking sangat terbatasnya. Dan Zurich Syariah waktu itu kita konsisten. Kita tidak mencari keluar. Yang kita coba lakukan adalah mendevelop. Kita hire mahasiswa baru, kita develop. Dan sekarang salah satunya menjadi appointed actuary kami. Yang lain juga saya pikir yang perlu dilakukan adalah seperti itu. Karena ya kalau kita hanya saling membajak ya itu aja. Nah, itu yang fokus kita harus lakukan. Kita fokus ke Zurich Syariah fokus ke retail. Nah, kami melihat ya kita harus punya partner strategik yang tepat. Tadi bank syariah definitely, multi finance syariah. Ada satu lagi yang sangat potensial menurut saya, itu agency. Agent itu basically adalah profesi yang bisa dilakukan oleh siapa saja selama punya sertifikasinya. Menjadi agen syariah itu nggak susah. AASI maupun yang AAUI itu tidak mempersulit. Nah, itu yang harus kita coba lagi. Kenapa? Karena biar bagaimanapun kita harus menyadari sebagai perusahaan resources kita batas. Wilayah Indonesia yang begitu luas dan terpisah pulau-pulau itu dengan benar-benar karyawan sendiri. Nggak bisa. Kita harus punya tenaga pemasar yang kuat dan semakin banyak. Nah, agency itu sesuatu potensi yang sangat besar kalau menurut saya. Dan kita sebagai perusahaan tentunya harus membantu tenaga-tenaga pemasar kita. Saya merasa beberapa hal yang menjadi kendala dalam kita memperkenalkan produk kita itu adalah awareness terhadap produk asuransi, let alone asuransi syariah. Asuransi aja belum tentu semuanya paham. Apalagi ini udah asuransi syariah lagi. Nah, yang kedua adalah trust ini menurut saya yang kita harus terus karena apa ya? Ada di industri. Mau itu di asuransi umum yang seperti makin akan yang dilakukan. Nah, Bapak Ibu, dengan strategi kami yang sederhana ini, Zurich Syariah dari sejak spin-off di 2020 itu spin-off itu kebetulan pada saat kita memutuskan spin-off ternyata pandemi Bapak Ibu, bayangin. Jadi kalau ditanya 2026 gimana? Berat apa enggak? Kita udah ngelewatin pandemi. Kita spin-off pada saat kita memutuskan spin-off, kemudian pandemi. Bayangin saya deg-degannya gimana. Tapi kemudian saya pikir ya mungkin ini ya buat Zurich Syariah ya pas karena kita jadi bisa fokus untuk menyiapkan perusahaan yang kuat. Jadi kami menyiapkan fondasi dan ternyata memang prosesnya tidak bisa cepat sehingga kami baru mendapatkan license itu di 1 September 2021. Alhamdulillahnya 2022 setelah 3 bulan kita bingung mau gimana nih ya lagi pandemi ya. 2022 pandemi itu udah mulai terbuka. Perjalanan umroh dibuka. Dan itu di tahun pertama kami benar-benar full, itu kami mendapatkan impact dari pasca pandemi. Dan kenapa kami waktu itu jemaah umroh itu sangat percaya dengan Zurich Syariah
sehingga bisa dikatakan lebih dari 50% jemaah itu kita cover. Kenapa? Karena memang selama pandemi yang kami lakukan adalah memperkuat infrastruktur, pelayanan, dan menjaga hubungan baik tetap dengan para penyelenggara umroh. Jadi trust itu sangat penting. Jadi sampai dengan 2024 bahkan sampai 2025 ini Bapak Ibu, Zurich Syariah bisa dikatakan bertumbuh dengan sangat baik. Alhamdulillah, CAGR top line kami tumbuh di atas 20%. Pertumbuhan profitability juga alhamdulillah sangat sustainable. Di setiap tahun juga profitability kami tumbuh double digit. Memang kita harus bisa mempertimbangkan balance antara pertumbuhan dengan profitability ya. Nah, kebetulan Zurich Syariah karena sudah lihat ada peraturan minimum equity itu, kami juga ingin menjaga tetap profitability terjaga supaya pemenuhan minimum ekuitas itu bisa kita penuhi tanpa harus ada setoran modal. Dan alhamdulillah sampai dengan akhir tahun ini kami cukup yakin ekuitas kami bisa mencapai hampir 500 miliar sehingga tahun depan mestinya dengan menjaga risk appetite, menjaga risk management, 500 miliar equity untuk 2028 sudah bisa dapat kami penuhi. Banyak pelajaran yang kami dapati dari proses spin-off. Mungkin kalau mau sharing di sana di sesi yang terpisah. Dan dari sesi spin-off itu juga kami bisa melihat sebenarnya dari awal kami spin-off ini akan ada banyak unit usaha yang akan ditransfer atau ditutup, dan ada beberapa portofolio juga yang memang kami handle, tapi kami menjalani itu dengan sangat hati-hati karena kami sangat menjaga. Kami punya amanah menjaga cadangan dana tabaru supaya tetap bagus, tetap bertumbuh juga. Ya Bapak Ibu, kalau yang belum familiar, asuransi syariah kita dananya dipisah, dana perusahaan dan dana tabaru. Kita punya amanah juga untuk menjaga dana tabaru terus bertumbuh. Jadi kalau ditanya untuk outlook 2026, kami sangat optimistik, potensi sangat besar. Zurich Syariah di tahun 2025 ini bisa tumbuh antara 16-17% top line, bottom line juga double digit. Tentunya dari pemegang saham akan meminta tumbuh minimum sama, dan kami sangat optimistik juga dengan inovasi, simplifikasi, dan melihat kebutuhan customer itu akan bisa kita capai tahun depan. Apapun itu kendalanya. Salah satu Bapak Ibu, salah satu inovasi yang kami lakukan untuk supaya makin mengenalkan asuransi syariah adalah dengan mengenalkan produk yang unik, produk parametric weather index untuk petani kopi. Dan itu dari 2 tahun yang lalu, saat ini kami bisa mengcover sekitar 17.000 petani kopi, dan itu nilai preminya belum terlalu besar secara perusahaan, tapi nilai brandingnya, nilai literasinya itu sangat tinggi sekali karena orang sangat tertarik dengan produk-produk yang simple, produk-produk yang membantu underserved people, petani-petani. Jadi hal-hal seperti itu yang menurut saya kita terus lakukan, meskipun mungkin preminya belum kelihatan tahun 2026, mungkin 2027, 2028 untuk pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia. Mungkin dari saya itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Hilman atas paparannya. Ini ceritanya cukup panjang, perjalanan dari Zurich seperti apa, terutama mengalami di saat masa spin-off di 2021 kemarin ya Pak. Jadi Pak Hilman juga sepertinya sangat optimis bahwa 2021 di saat banyak yang terpuruk aja bisa, apalagi untuk tantangan-tantangan yang di tahun depan ya Pak. Semoga bisa melampaui sesuai dengan harapannya. Dan juga Pak Hilman tadi bercerita ada produk satu khusus yang unik yang dimiliki Zurich, itu yaitu unggulan, itu termasuk mikro ya Pak mungkin ya Pak. Ya, jadi asuransi kepada petani itu sepertinya menjadi salah satu unggulan dari Zurich General Syariah juga. Dan mungkin nanti juga ke depan akan bisa dicontoh juga oleh perusahaan asuransi syariah lain.
Kemudian kita sekarang beralih kepada pembicara keempat, yaitu Bapak Gus Imron. Beliau Direktur Pemasaran dari JM Asaria. Ini perusahaan yang sudah TBK ini. Untuk mencari permodalannya mungkin apakah lebih gampang atau lebih susah untuk sampai 2026 dan 2008, mungkin bisa diceritakan seperti apa, Pak? Silakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah. Hari ini kita dikasih, yang pasti nikmat lah, nikmat sehat. Dan juga buat teman-teman yang juga, atau Bapak Ibu yang sedang menyaksikan lewat online. Ya, saya ini kebiasaan teman-teman, Pak Budi, Pak Hilman, sama Bu Tati, karena biasa bicara sama marketing. Jadi kalau keseringan manggilnya teman-teman, jadi ya mohon maaf kalau tadi agak-agak slip of the tongue. Ini yang apa namanya enaknya jadi pembicara terakhir tuh gitu. Jadi semuanya udah dibahas di depan gitu ya, lengkap gitu ya, lengkap banget. Saya sampai bingung mau ngomong apa lagi gitu ya. Karena satu tadi Pak Budi udah membahas banyak hal, khususnya berkaitan dengan apa namanya POJK 23 kaitannya ke permodalan. Tadi Bu Tati juga sudah memperkuat beberapa hal yang memang kita mesti siapkan, termasuk Pak Hilman tadi sudah kembali menegaskan bahwa Zuri Syariah udah siap gitu ya. Tadi pertanyaan Ibu Moderator justru jadi mengganggu pikiran saya gitu ya. Ini gimana nih Jerman nih ya di tahun 2026 khususnya kaitannya ke persiapan untuk memenuhi syarat minimal ekuitas. Makanya kemarin itu Pak Budi juga pakai informasi aja. Jadi Bapak Ibu teman-teman di ASI kemarin juga sempat membahas juga pada saat kita gathering Pak gitu ya. Mungkin pengen mengikuti langkah yang dilakukan sama AUI gitu ya. Supaya kita ini yang memang masih punya challenge kaitannya ke syarat permodalan akan terbantu. Itu mungkin yang jadi isu yang paling utama karena ya di tahun 2026 dan selanjutnya memang ada beberapa hal menurut saya yang menjadi tantangan yang mesti kita sama-sama hadapi gitu ya. Tapi karena tadi udah dibahas secara khusus, saya mungkin lebih banyak cerita yang JMA aja Bu ya, biar nyambung gitu ya. Baik, silakan Mas slide-nya. Jadi cerita sedikit. Ini kalau tadi kan udah dibahas mengenai yang makro, nah sekarang yang mikronya Bu ya. Ini kaitan ke yang ada di JMA Syariah. Ya alhamdulillah sih ya, karena mungkin secara ukuran bisnis saat ini kami juga mungkin secara apa namanya size belum terlalu besar. Alhamdulillah di tahun sampai dengan kuartal 3 aset kita udah tumbuh 22,4%. Sampai akhir tahun kurang lebih mungkin ada kenaikan 1-2%. Yang kontribusi ini mungkin insya Allah kenaikannya cukup signifikan di kuartal 4 ini. Kalau sampai dengan kuartal 3 kita capai kemarin 9,3% year on year. Akhir tahun diperkirakan prognosa kita insya Allah bisa capai di angka 18%. Jadi bisa dapat double digit gitu ya. Cuman challenge dari pemegang saham tahun depan lebih berat lagi deh Bu ya. Makanya lebih baik kita dapat sedikit supaya loncatnya nggak banyak gitu ya. Ini gara-gara kita double digit harus pertahankan double digit lagi nih. Ini yang PR. Memang kontribusi terbesar saat ini untuk JMA Syariah masih dari asuransi kumpulan, khususnya kesehatan kumpulan, asuransi jiwa kumpulan, dan juga asuransi jiwa pembiayaan. Salah satunya sama Pak Hilman, saya juga didukung sama Bu Tati juga nih kaitannya ke asuransi jiwa pembiayaan untuk reasnya. Kemudian tadi ini mungkin yang seperti disampaikan Bu Tati juga kekaitannya ke pertumbuhan investasi. Memang di kami pun investasi cukup signifikan, tumbuhnya hampir 50%, diperkirakan sampai akhir tahun mungkin bisa di atas 50%. Nah ini mungkin yang perlu kita jadi pertimbangan lagi di tahun 2026. Ya tapi kalau kata Pak Purbaya kan meyakini bahwa ekonomi bisa tumbuh di 6% ya kemarin tadi pagi Pak yang dari OJK Pak Subhahia itu yang menyampaikan mudah-mudahan ini bisa terrealisasi lah ya. Karena kalau
ekonomi bisa tumbuh di 6%, pasti faktor terbesarnya kan kalau tadi Pak Wahyu bilang kan tadi pagi dari konsumsi. Nah, kalau konsumsi nambah, biasanya pembiayaan untuk mitra guna nambah tuh gitu ya biasanya gitu ya. Jadi biasanya perlu asuransi yang pembiayaan juga yang cukup ini gitu ya. Jadi tantangan di tahun 2026 tadi Pak Budi dan juga Bu Tati sudah menyampaikan, ditambahkan Pak Hilman tadi, kaitannya ke regulasi memang semakin ketat ya. Tapi kami meyakini bahwa ini mungkin salah satu cara dari pihak regulator untuk memastikan bahwa semua perusahaan bisa memenuhi kewajibannya, gitu ya. Memang agak sulit kalau kita dibandingkan dengan beberapa perusahaan, khususnya perusahaan-perusahaan joint venture model kayak Pak Hilman ini gitu ya. Karena apalagi nanti di tahun 2026 ketentuan spin-off ya, tidak boleh enggak gitu ya. Jadi harus spin-off. Kalau kemarin-kemarin kita mungkin kalau ibaratnya sepak bola masih bisa menghadapi tim usia di bawah 20 gitu ya. Kalau nanti 2026 harus tim benerannya gitu ya. Jadi ibaratnya kami nih ya, kalau saya kebetulan orang Bogor gitu ya, tahunya Persikabo gitu ya, itu mesti melawan Bayern Munchen nanti gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita berharap dengan latihan yang baik kita akan bisa menghadapi ya kaitannya ke regulasi ini. Ya ini termasuk juga kompetisi, tadi saya udah sampaikan juga teman-teman joint venture, info dari kemarin pada saat gathering, itu disampaikan akan spin off juga karena memang kaitannya ke aturan tadi yang saya bilang. Berarti kompetisi emang semakin terbuka. Tapi mudah-mudahan ini juga akan membuat kami paling tidak mungkin bisa ada peluang untuk berkolaborasi. Jadi mungkin Pak Hilman belum tahu mungkin atau belum pernah dapat informasi apa belum, kami JM Syariah pernah datang Pak ke kantor Bapak Pak untuk mengajak kolaborasi. Tapi rupanya qadarullah dari sisi aturan belum nyambung nih, jadi belum bisa gitu ya. Tapi paling tidak saya udah bisa meeting di ruang meetingnya Pak Hilman lah ya waktu itu ya. Jadi karena kebetulan kantor kita nggak jauh nih, saya di Pancoran gitu ya, Pak Hilman ada di MT Haryono, jadi tinggal muter balik di stasiun Cawang udah sampai. Pak Hilman juga kalau balik pasti lewat Pancoran tuh muternya. Jadi kita sama-sama deket, tapi mudah-mudahan hatinya nggak bisa deket juga ya Pak Hilman. Jadi itu mungkin yang menjadi poin buat JM Syariah khususnya, karena kami menyadari sebagai perusahaan lokal yang kebetulan juga kita masih berusaha dan berjuang, walaupun mungkin tadi Ibu Moderator menyampaikan kami salah satu perusahaan yang melandai di bursa, tapi rupanya nggak mudah juga menarik dana dari masyarakat gitu ya. Tapi paling tidak ada usaha ke arah sana untuk bisa memenuhi ketentuan permodalan di tahun 2026 dan juga di tahun 2028. Kemudian tadi ini juga Pak Budi, Bu Tati juga menyampaikan memang ini digitalisasi dan integrasi teknologi ini juga jadi tantangan di 2026. Apalagi buat kami yang maaf ngomong secara struktur permodalan mungkin kaitannya ke teknologi informasi, walaupun menjadi kewajiban tadi mungkin porsinya masih belum terlalu banyak. Tapi ini memang hal yang memang harus dilakukan karena dikaitkan dengan pemahaman masyarakat mengenai asuransi syariah juga masih, ya kalau tadi Pak Hilman menyampaikan bahwa secara indeks sudah naik hampir 50%, tapi kita masih jauh banget dibandingkan perbankan yang udah mendekati 90% gitu ya. Jadi memang ini satu tantangan juga. Kalau sekarang produk bank hampir semua orang itu kayaknya udah pasti banget gitu ya. Saya baru menyadari kemarin saya beli gado-gado di sebelah rumah saya, itu tukang gado-gado itu ya. Ternyata sekarang udah bisa QRIS gitu loh. Waduh, hebat banget gitu ya. Artinya pemahaman mereka terhadap produk-produk finansial itu khususnya bank sebenarnya udah menyeluruh lah ya. Mungkin inilah PR-nya asuransi, bagaimana kita berkolaborasi antara perusahaan asuransi dengan Bapak Ibu yang ada di asosiasi supaya kita bersama-sama mengedukasi masyarakat. Memang itu PR-nya lah. Saya pikir tadi baik Pak Budi, Bu Tati juga menyampaikan kaitannya ke literasi ini memang yang harus kita tingkatkan sama-sama gitu ya. Kemudian hal yang lain mungkin bisa next. Nah ini kalau di JM Syariah, insya Allah Pak, kita dapat challenge untuk bisa tumbuh 30% Pak gitu ya, bismillah. Ya ini walaupun
kita yang di marketing agak deg-degan, tapi ya udahlah kita Bismillah. Tadi yang Bu Tati bilang pokoknya harus semangat gitu ya. Ini jadi kalau yang ngomong di sini marketing ya memang harus semangat gitu ya. Jadi kita insya Allah mencoba mentargetkan bisa tumbuh 30%. Caranya tadi Bu Tati, Pak Budi juga sempat sampaikan peningkatan frekuensi kegiatan literasi dan inklusi yang insya Allah pelaksanaannya kami akan bekerja sama dengan komunitas masyarakat. Memang juga ini produk-produk yang bisa diakses oleh komunitas masyarakat juga sekarang juga udah cukup beragam. Salah saya tadi Pak Hilman juga menyampaikan, saya juga baru tahu tuh ada asuransi untuk petani kopi gitu Pak ya. Ya ini juga, kalau nggak salah dulu gua ada asuransi untuk sapi ya kalau nggak salah ya dulu ya. Tahun berapa gitu ya. Masih ada ya Pak Budi itu ya. Nah itu mungkin bisa mungkin bisa dikerjasamakan nanti ya kalau ini. Kemudian yang kami sedang garap juga ini kami sedang peningkatan kerjasama juga dengan beberapa lembaga keuangan khususnya Bank Nasional dan daerah untuk penambahan penetrasi produk asuransi jiwa pembiayaan. Nah ini juga hal yang penting karena tadi pagi ya disampaikan juga bahwa salah satu juga yang nanti akan menerima pendanaan dari masyarakat dari pemerintah adalah Koperasi Merah Putih. Ini juga satu challenge juga, pasti mereka juga perlu asuransi pembiayaannya. Kemudian ini juga tadi Pak Budi sama Pak Bu Tati sempat menyampaikan bagaimana kita juga harus melakukan peningkatan kompetensi tenaga pemasar dan tim layanan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena kemarin beberapa minggu yang lalu saya sempat ikut webinar yang diadakan oleh OJK berkaitan dengan perlindungan konsumen. Jadi berkaitan dengan perlindungan konsumen aja ada 8 POJK dan 9 SEOJK yang mengatur khusus perlindungan konsumen gitu. Waduh, saya pikir nih agen-agen saya bisa ngerti nggak gitu ya. Karena ini jadi satu challenge juga gitu ya. Kalau enggak nanti kita akan mendapatkan sanksi itu kalau kita melanggar hal tersebut. Jadi memang peningkatan kompetensi ini juga jadi satu hal yang mutlak yang harus kita lakukan. Dan ini juga tadi, ini kayaknya sama semua, bagaimana peningkatan digitalisasi layanan untuk mempermudah masyarakat, mengakses produk dan layanan perusahaan, dan dapat mengetahui khususnya ke produk dan layanan perusahaannya. Ini kayaknya tim saya agak typo nih, ngetiknya double gitu ya. Jadi mohon maaf ya nih ya, Bapak Ibu semua. Jadi ini juga hal yang menjadi concern juga. Jadi saya tidak banyak karena tadi sudah sedemikian banyak dibahas oleh bapak-bapak yang luar biasa ini. Saya kebetulan masuk ke asuransi syariah juga baru Pak Budi, Bu Tati gitu ya. Jadi saya hampir 30 tahun di industri asuransi, jadi marketing terus gitu ya. Jadi kalau mungkin Pak Hilman sempat berkarir di bagian lain, saya dari dulu Pak, dari awal sampai sekarang di marketing. Mungkin memang kerjanya harus di marketing lah gitu ya. Sampai kemudian qadarullah saya harus hijrah di 21 dan langsung ke JMA Syariah gitu ya. Dan ternyata memang banyak hal yang luar biasa. Betul kata Pak Hilman tadi, saya pernah ikut seminar yang diadakan OJK juga mungkin 10 tahun yang lalu, 10 atau 15 tahun yang lalu. Saya lupa komisioner waktu itu siapa ya. Tapi memang pada saat itu Bapak Komisioner saat itu menyampaikan bahwa syariah ini punya peluang yang sangat luar biasa. Dan kalau nggak salah ingat waktu itu sempat mentargetkan 10 tahun mendatang share-nya syariah harus minimal 10%. Tapi sampai hari ini belum tercapai itu share 10% ya, dibandingkan dengan komisioner. Tinggal dikit lagi Bu Tati ya, tinggal dikit lagi gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini juga menjadi tantangan kita di tahun-tahun berikutnya, khususnya yang kita yang berada di industri syariah untuk bisa mencapai tersebut. Kalau perlu malah tadi yang seperti Pak Hilman bilang, seperti di negara tetangga kita di Malaysia yang sudah berimbang. Ya memang betul juga kalau saya boleh sebagai catatan sebelum apa yang saya sampaikan mungkin menjadi bahan pemikiran buat kita semua. Memang itu hal yang penting juga karena biar bagaimanapun juga ya mungkin peran dari pemerintah ini untuk bisa mendukung
kita semua gitu ya. Karena kalau di Malaysia setahu saya regulasinya itu memang sangat mendukung sekali untuk akses ke produk-produk syariah. Mudah-mudahan itulah yang bisa diperjuangkan oleh Bu Tati dan asosiasi gitu ya. Dan Pak Budi juga supaya bisa keluar bisa segera juga apa namanya share kita bisa bertambah. Kemudian hal-hal yang lain saya notifikasi juga tadi yang disampaikan sama Bu Tati kaitannya ke inovasi produk dengan nilai unik. Ini juga hal yang yang perlu kita diskusikan karena kebetulan Bu Tati juga orang reas gitu ya. Karena kita punya challenge juga gitu ya. Pada satu kesempatan kami itu sempat mendapatkan bisnis gitu ya, bukan bisnis, baru minta proposal lah ya. Tapi salah satu syaratnya adalah kami harus memasukkan salah satu pemegang saham yang usia sudah 96, Bu. Ya, kebetulan produk kita nggak nyampe situ tuh. Jadi itu mungkin yang menjadi hal yang kenapa, Bu? Sudah 96. Tapi masalah kalau kalau beliau nggak dimasukkan, nggak jadi gitu loh asuransi ini gitu ya. Termasuk juga qadarullah JEMA dapat kepercayaan 2 tahun berturut-turut untuk mengcover asuransi jiwa dan kecelakaan jemaah haji reguler Indonesia. Itu pun juga challenge tuh, kebetulan ada untung ada Bu Tati yang mau bantu gitu ya. Jadi salah satunya adalah ternyata jamaah haji Indonesia itu ada beberapa yang usianya di atas 100 tahun. Yang tertua Bapak Ibu tahu 109 tahun umurnya. Ya, 109 tahun. Nah itu makanya itu yang mungkin harus menjadi bahan pemikiran. Saya setuju makanya inovasi produk bagaimana dengan kondisi-kondisi unik gitu ya. Tapi qadarullahnya teman-teman percaya nggak percaya, yang di atas 100 tahun itu balik semua ke Indonesia. Nggak ada yang meninggal di sana gitu ya. Nah itu. Jadi jadi itu mungkin kadang-kadang mungkin asuransi ini apa ya? Mungkin perlu cenayang juga ya. Oh, ini ternyata yang kita khawatirkan terjadi resiko ternyata malah balik Indonesia sehat walafiat. Jangan-jangan beliau tuh malah berdoa, mudah-mudahan saya meninggal di Mekah gitu ya. Ternyata Allah berkata lain lah, pulang dulu ya gitu ya. Mungkin nggak pengen biar nggak nyusahin keluarganya gitu ya. Dan kemudian juga satu hal lagi yang mungkin saya selalu kepikiran gitu ya, yaitu kalau nggak salah beberapa sebulan atau beberapa minggu yang lalu itu ada sosialisasi dari lembaga penjaminan simpanan kaitannya ke program penjaminan polis. Ini juga buat kami khususnya di Jamaah Syariah, mungkin kalau Pak Hilman udah nggak isu kali ya, itu adalah kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk bisa masuk ke program penjaminan polis tersebut gitu ya. Karena ini juga tantangan buat kami dan juga mungkin kita ya semua perusahaan asuransi untuk bisa memenuhi kriteria yang harus dipenuhi supaya kita bisa masuk ke program tersebut. Karena saya kebayang nanti kalau kita nggak masuk ke situ gitu ya, pada saat kita beriklan gitu ya, kalau yang lain-lain mungkin kayak sekarang di bank tabungan simpanan Anda dijamin oleh lembaga penjaminan simpanan. Nah itu tempat lain gitu ya, perusahaan Pak Hilman gitu ya, tulis di bawahnya gitu ya, dijamin oleh program penjaminan polis. Tapi kalau perusahaan kita nggak masuk kan akan jadi isu juga nanti mungkin di branding gitu ya. Nah ini mungkin yang menjadi challenge yang mudah-mudahan kita punya jawaban sama-sama untuk bisa menghandle tantangan-tantangan yang akan terjadi di tahun-tahun berikutnya, khususnya di 2006 dan 2008 kalau nggak salah ya Bu Tati ya, itu ya rencananya P3 itu rencananya 2028 ya. Sementara itu aja dari saya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya Bapak Ibu yang hadir di offline dan juga di online. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gus Imron atas paparannya. Sebagai perusahaan asuransi lokal syariah dan sudah TBK tentu banyak suka dukanya ya Pak ya. Ya, tapi tetap optimis menyongsong tahun depan dengan segala kondisi yang ada.
dan tetap semangat. Terima kasih. Baiklah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin peserta yang hadir akan ada yang mengajukan pertanyaan kepada para pembicara kita, atau mungkin yang lewat online, dipersilahkan. Ada? Apakah sudah paham semua? Baiklah, ini ada satu pertanyaan, Pak, kepada Bapak Ibu pembicara ini. Apa satu langkah konkret yang menjadi prioritas utama yang akan ditempuh untuk dalam keterlibatan ataupun keikutsertaan perusahaan asuransi pada program-program yang mungkin dimiliki oleh pemerintah ataupun mungkin dari perusahaan lain itu, Pak, yang sehingga dapat menggerakkan ekonomi untuk tumbuh. Dipersilakan dari Pak Budi dulu mungkin sebagai senior. Terima kasih. Saya pikir kami dari AWI selalu mendorong anggota kami untuk selalu berkontribusi ya dalam arti partisipasi di dalam program-program yang baik yang program itu dilaksanakan oleh pemerintah secara khusus maupun tidak khusus ya. Memang ini menjadi PR kita tersendiri karena banyak juga tadi saya sampaikan di awal pekerjaan-pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan. Tapi intinya kami selalu mengencourage teman-teman anggota di AWI kalau bisa selalu ikut dalam partisipasi setiap program-program yang tentunya diadakan oleh pemerintah maupun organisasi internasional seperti UNDP dan lainnya. Tapi kembali lagi memang ini adalah suatu hal-hal yang baru ya. Kadang-kadang teman-teman di industri asuransi umum khususnya mempunyai karakteristik wait and see ya, wait and see ini gimana resultnya dulu, gimana resultnya. Tapi saya pikir ini pada satu titik di mana kita ini harus memberanikan diri bagaimana kita melakukan satu mitigasi risiko dengan lebih prudent. Jadi saya selalu mengencourage kembali kepada teman-teman ya tentunya karena di sisi lain tadi saya sudah sampaikan tantangan yang cukup berat yaitu PUJK 23 dan juga kita masih struggle di PUJK 20 terhadap asuransi kredit di mana di situ ada risk sharing, belum juga asuransi suretyship. Jadi memang kehati-hatian dari teman-teman anggota AWI memang dirasakan sekali pada saat ini sehingga memang terrefleksi di dalam pertumbuhan premi yang terjadi di tahun 2025. Tapi saya juga cukup surprise dari teman-teman asuransi syariah ini pertumbuhannya 2 digit semua nih. Wah luar biasa saya harus tepuk tangan dulu nih ya. Tapi ini menjadi satu motivasi juga bagi kami tentunya di asuransi umum. Ya memang agak sedikit beda ya kalau saya lihat kami sudah main di ratusan triliun, ini syariah ini masih di bawah. Tadi saya juga bicara dengan Pak Roni, Direktur Eksekutif AS ini, ya banyak masukan juga saya memberikan ke beliau karena kekhawatiran-kekhawatiran ada Pak, bahwa ada pergeseran dari konvensional ke syariah itu tidak dipungkiri dengan adanya PUJK 23 ini. Tentunya saya juga menyikapi dengan bijak, hati-hati juga karena tidak semua risiko-risiko atau mitigasi risiko yang dialihkan ke syariah itu risiko yang masuk dalam kategori premium private risk ya Pak. Jadi tentunya ini juga harus disikapi lebih bijak karena memang benar sekali bahwa Indonesia memang negara terbesar penduduk beragama Islam, tapi kita bukan negara Islam. Itu harus disadari bahwa nggak gampang kita mengkondisikan penduduk Indonesia harus membeli semua produk syariah. Jadi itu adalah tantangan tersendiri. Saya pikir ini juga teman-teman mungkin yang tadi sudah disampaikan Bu Tati bahwa terjadi spin-off. Iya, memang tahun 2026 ini memang tahun-tahun yang memang sangat-sangat krusial dan juga kepada teman-teman yang khusus di badan usaha milik negara yang sudah rencana mau spin-off syariahnya juga harus menunda sampai ada kebijakan lebih lanjut dari Danantara. Jadi semua ekosistem ini di tahun 2026 saya yakin agak sedikit terganggu ya. Tapi terganggu ini tentunya harapan saya terganggu yang positif ya Pak. Positif mungkin negatif di tempat saya, tapi positif di syariah kan begitu kan. Itu namanya kita ekosistem ya, perasuransian, pergeseran-pergeseran ini tidak terelakkan. Saya menyinggung sedikit tadi juga yang Bu Tati sampaikan, saya memang tidak menyinggung masalah KPP 1, KPP 2 karena memang kami di asuransi umum khususnya di asosiasi masih
berjuang kira-kira KPP 1, KPP 2 ini bagaimana sih modelnya. Sehingga ini model yang baru pertama mungkin di dunia, di industri, diimplementasikan di industri asuransi. Apakah ini workable atau tidak? Bagi kami, DAOI selalu mengatakan KPP 1, KPP kami ini jangan selalu disamakan atau dibuat suatu kelinci percobaan. Dicoba, begitu gagal, ya udah kita kembali lagi kepada awal. Jadi saya pikir ini harus selalu satu dengan kajian yang teknis ya, bagaimana kita melihat daripada risk profile kita, loss profile kita, bandnya ada di mana, apakah ini workable, apakah ini bisa mematikan, dan secara ekosistem bahwa KPP 1, KPP 2 kalau memang dipaksakan diimplementasikan, bagaimana dengan nasib-nasib teman kita di reasuransi? Tentunya ini mempunyai dampak yang cukup besar ya. Saya pikir jadi kami juga di Asosiasi Asuransi Indonesia masih juga memperjuangkan hal-hal ini, tentunya bukan semata kita cengeng, bukan, tapi lebih baik, lebih kepada menyikapi regulasi ini, apakah regulasi ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Ya. Karena banyak sekali regulasi-regulasi yang lama juga yang harus dilakukan diregulasi, tapi hingga saat ini belum dilakukan oleh regulator. Ini yang menjadi PR kita semua, dan kami tidak sungkan-sungkan beberapa kali sudah menyurati beberapa regulasi yang sudah puluhan tahun yang memang harus ditinjau kembali. Diregulasinya seperti apa yang judul hari ini berharap terhadap kebijakan fiskal. Nah, fiskal yang mana gitu? Dengan kita berhadapan dengan PSAK 117, pajaknya aja masih diterapkan dengan PSAK 104, ya, yang non audited. Ini bagaimana gitu? Bagaimana teman-teman joint venture yang pertanggungjawabannya kepada shareholdernya adalah asing gitu. Hingga saat ini kami juga masih mengejar apakah ada keputusan atau permen atau apapun ataupun surat edaran yang memang memberikan satu toleransi clear terhadap pengutipan pajak untuk tahun buku 2025 ini masih berdasarkan PSAK 104 yang notabene-nya tidak dilakukan audit oleh KAP. Sedangkan tahun 2025 kita menghadapi paralelisasi yang tadi saya sampaikan, yaitu terhadap 117 terhadap opening balance tahun 2023, opening balance 2024, laporan keuangan 2024 yang audited. Jadi ini adalah satu yang menjadi PR kita juga bersama. Jadi berharap kebijakan fiskal, harapannya apa? Kebijakan fiskal yang mana? Gitu. Saya pikir kalau kita bicara fiskal banyak sekali uraiannya, ya, bahwa kita apakah diberikan relaksasi perpajakan PPN atau yang sifatnya PPH yang final, masih banyak gitu. Jadi saya pikir satu ekosistem ini ya harus duduk sama-sama gitu. Ya, ekosistem adalah ekosistem perasuransian. Perasuransian di sini ada pialang, kita juga tahu. Ada agency. Jadi satu bagian yang tidak terpisahkan nggak bisa terkotak-kotak. Kita mengambil satu kesimpulan. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Budi. Pak Budi ini kalau udah di antara ada yang melonya juga ya Pak. Tapi tetap harus optimis ya Pak. Baik, silakan Ibu Tati. Ya, baik. Tadi pertanyaannya, apa sih langkah konkret yang bisa dilakukan industri untuk bisa mensupport program pemerintah untuk mensupport pertumbuhan ekonomi ya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya syariah akan fokus ke mensupport lembaga keuangan syariah yang akan memberikan pendanaan ya, apapun bentuknya kepada masyarakat, baiknya sifatnya UMKM maupun levelnya korporasi, yang intinya digunakan untuk kegiatan usaha maupun konsumsi bahkan, karena belanja ekonomi masyarakat itu juga menggerakkan ekonomi, yang sifatnya adalah menggunakan lembaga keuangan syariah. Jadi kami sangat menghimbau bahkan, apakah itu perbankan syariah yang merupakan pilar utama kita, kemudian juga pembiayaan syariah ya, bahkan juga beberapa sekarang ya Pak kan ada juga pegadaian syariah dan sebagainya, itu kita bisa support, bahkan juga koperasi maupun bentuk-bentuk lembaga lainnya ya yang sifatnya mikro itu juga bisa kita lakukan support.
Itu yang utama. Bahkan kita lagi memikirkan adalah supportnya adalah full total football, artinya portfolio base gitu ya. Apapun kebutuhan mereka harusnya kita bisa siapkan supportnya, nggak bisa pilih dan tebang juga. Kenapa? Karena nggak bisa juga yang bisnisnya agak-agak riskan ditinggal tapi maunya yang gemuk-gemuk aja. Tapi selamanya total portofolio itu ke syariah full, tidak dipilih-pilih, yang buruk saja seperti Pak Budi tadi bilang yang buruk boleh deh ke syariah gitu ya. Yang bagus enggak, itu enggak akan terjadi support full-nya. Yang kedua, tidak hanya ke lembaga keuangan, karena gimana pun kita lihat tadi ya, ekonomi keuangan syariah itu baik dari sisi keuangan maupun ekonomi. Ekonomi adalah sektor real. Di satu lembaga yang mereka sudah mencanangkan diri berada di ekonomi keuangan syariah atau produk halal, baik itu produksinya, distribusinya, lembaga keuangan, baik lembaga sosial, itu adalah menjadi subjek buat syariah, asuransi syariah untuk memberikan full support. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk bisa membantu mereka memitigasi risiko yang terjadi sehingga kegiatan usaha mereka bisa berlangsung secara optimal. Itu sih Mbak. Nah yang terakhir tentu saja support untuk mitigasi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Karena bagaimanapun asuransi ini adalah partner yang positif ya untuk mereka bisa menghadapi risiko yang dihadapi dengan cara yang paling ekonomis. Karena dengan men-sharing kontribusi yang nilainya tidak seberapa, namun potensi terjadinya kerugian terhadap risiko yang akan terjadi bisa dapat tercover secara full dari asuransi syariah. Insya Allah dengan demikian kami dapat berkontribusi untuk mensupport pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mungkin demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Tati atas penjelasannya. Mungkin yang bertanya akan bisa memahami juga. Monggo Pak Hilman, dari perspektifnya Pak Hilman. Baik, saya menambahkan aja, Pak Budi dan Bu Tati sudah menyampaikan bagaimana industri asuransi itu bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi ya. Saya mungkin lebih ke ya praktikalnya pada dasarnya dengan dasar yang disampaikan Pak Budi dengan Bu Tati tadi, semakin besar industri kita, industri asuransi, semakin besar perusahaan kita itu, semakin banyak kontribusi kita terhadap pertumbuhan ekonomi. Kita terhadap GDP kita asuransi less than 5%. Makin besar artinya kontribusi kita makin besar. Lebih praktikal lagi, ya semakin bertumbuh perusahaan kita, organisasi kita akan semakin banyak membuka lapangan pekerjaan, terutama untuk generasi anak-anak muda yang saat ini kita sama-sama tahu sangat sulit untuk mencari lapangan pekerjaan. Dan itulah kenapa Zurich itu sangat-sangat mendukung program-program yang sifatnya literasi maupun yang sifatnya mengajak anak-anak muda ini. Zurich sangat suka dengan program-program magang. Waktu ada program magang merdeka kami ikut. Program magang merdeka sudah berhenti, kami tetap menjalankan program-program magang itu. Kenapa? Karena hanya dengan program seperti itulah mahasiswa-mahasiswa generasi-generasi baru ini, Gen Z ini bisa mengenal industri asuransi. Kalau enggak, sangat sulit karena cara berkomunikasi dengan generasi ini berbeda. Itu kita harus memahami itu agar supaya industrinya ini terus bertumbuh, SDM-nya atau talent pool-nya terus ada yang baru dan semakin mengikuti pertumbuhan pergerakan zaman dan juga tren yang ada. Jadi yang menurut saya yang paling simpel yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita bisa menciptakan semakin banyak kesempatan kerja generasi muda kita. Selain tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Budi. Mungkin saya menambahkan sedikit komen dari Pak Budi mengenai kebijakan fiskal yang mungkin bisa akan membantu pertumbuhan industri ya, khusus untuk asuransi syariah. Mungkin juga bisa dibantu Bapak Ibu regulator untuk memberikan insentif kepada unit-unit usaha syariah yang bersedia untuk spin off, untuk dibantu komunikasi dengan Bapak Ibu di kantor pajak, di dinas perpajakan, karena peraturannya berbeda. Dan kenapa saya sharing ini, karena kami juga mengalami bahwa kami yang melakukan portofolio transfer internal aja, itu tetap di mata regulator perpajakan ini ada potensi perpajakannya yang harus ada potensi kewajiban pajak yang harus diselesaikan.
Dan itu bukan dalam jumlah yang kecil. Sehingga menurut saya itu kalau ada insentif untuk memudahkan ke di hubungannya dengan perpajakan itu akan semakin mendorong industri asuransi umum syariah ini atau asuransi jiwa syariah untuk spin off. Karena saya cukup yakin unit usaha syariah kalau sudah spin off itu akan semakin fokus, tumbuhnya akan semakin tinggi, SDM-nya akan makin bertambah dan lebih agile lagi. Kenapa? Karena sudah harus punya target sendiri, sudah punya KPI sendiri, sudah terlepas dari induknya atau dari manajemen yang sifatnya umum, mau konvensional maupun syariah. Jadi mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hilman atas paparan. Mungkin ke Pak Gus Imron, monggo Pak. Kalau yang bagian berat udah dijawab sama Bapak Ibu. Saya jawabnya yang ringan aja ya. Saya contoh konkret produk aja yang mungkin bisa ya walaupun mungkin dalam waktu dekat belum berpengaruh banyak terhadap perekonomian masyarakat gitu, tapi paling tidak salah satu contoh misalnya kita tahu bahwa kesadaran masyarakat untuk peningkatan ketakwaan itu kan semakin tinggi. Contohnya apa? Sekarang antrian haji makin panjang. Yang umroh juga sekarang udah antri gitu ya. Tapi ada satu hal yang terlupa bahwa itu kan semua pada mencari pahala pada saat kita di dunia. Tapi bagaimana pahala pada saat kita udah nggak di dunia? Nah, misalnya seperti produk wakaf misalnya itu. Kan ada beberapa teman-teman yang sudah juga menginisiasi. Cuman mungkin masih balik lagi tadi, yang lemahnya adalah bagaimana kita meliterasi masyarakat gitu loh. Kita di dunia bisa cari ini pahala lewat haji, umroh pada saat kita memang masih hidup. Tapi jangan lupa gitu salah satu mungkin Bu Tati atau Pak Budi kali yang kalau dari sisi dalilnya lebih ini ya, bahwa setelah ini kan yang masih mengalir adalah salah satunya adalah amal jariah gitu ya. Nah itu mungkin kalau kita bisa berkolaborasi Bu Tati, kita bikin produk, saya meyakini banget banyak masyarakat tadi seperti Pak Budi sampaikan potensinya masih sangat besar dan mungkin masyarakat belum tahu gitu ya. Walaupun sekarang saya lihat ada beberapa billboard atau ini di jalan gitu ya, 200.000 bisa berwakaf gitu ya. Tapi kan kalau wakaf 200.000 ya saya tidak mengatakan ini salah ya, maksudnya bagaimana bisa meningkatkan manfaat dengan 200.000 itu. Misalnya kita belikan dengan produk wakaf yang kita kelola mungkin gitu ya, kan nilainya akan lebih besar yang akan diberikan kepada wakif gitu. Mungkin itu jadi satu ide aja sih, itu yang menurut saya contoh konkret bahwa kita bisa terlibat gitu loh di dalam peningkatan perekonomian masyarakat tadi dengan cara seperti itu gitu loh. Itu aja sih tambahan dari saya. Terima kasih. Saya tambahan Monggo, Pak. sedikit tadi terlupa. Jadi tahun 2026 ini juga memang tantangan lagi ya. Kita ketahui program penjaminan polis ini rencananya katanya mau dipercepat di tahun 2027 ya. Komunikasi kami dari AWI dengan LPS juga cukup intens ya, sudah tahap-tahap ya go detail ya. Jadi tahun 2026 ini juga ada PR bagi kita juga semua di industri perasuransian, khususnya bagaimana kita mensosialisasikan program penjaminan polis ini. Tentunya harapan kami juga ini tidak memberatkan industri ya, karena nanti kutipan-kutipannya akan terjadi ya. Ya ini kita harus berpikir ya ke depan ya Bapak Ibu sekalian. Tapi ya ini kan program pemerintah yang kita harus dukung. Ya tentunya ada baiknya, ada mudaratnya ya. Tapi harapan saya semua kita juga jangan terlupakan ini. Nanti begitu 2027 dipercepat, kitanya kaget-kaget lagi kan gitu. Ya nggak siap. Ini pekerjaan yang nggak sederhana ya Pak. Khususnya di teman asuransi jiwa umum, syariah, ya karena kalau reasuransi jelas tidak masuk dalam program penjaminan. Tapi kami ini menyikapi cukup hal baru ini ya dengan hati-hati juga gitu ya. Karena nanti bagaimana sih bunyinya kalau default ini bisa dijamin di program penjaminan polis. Nah memang karakteristiknya berbeda antara asuransi jiwa umum, maksud saya syariah maupun asuransi umum maupun yang syariah. Jadi
sekali lagi ini memang tahun 2026 ada bagi tahun yang cukup tidak lebih baik dari 2025. Bukan lebih baik ya, maksud saya lebih berat. PR-nya lebih banyak, ya challenging. Tapi dengan semangat persatuan kesatuan untuk menuju Indonesia Emas, saya pikir tahun 2045 kita harus siap. Ya, itu aja tambahan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi. Mungkin juga menjadi yang terakhir di sesi ini. Terima kasih banyak atas paparan dari para pembicara. Semuanya menuju positif, harus positif. Tidak boleh lengah di tengah kondisi yang memang penuh tantangan. Dan seperti Pak Budi katakan tadi, kita menuju Indonesia Emas. Dan itu juga salah satu PR juga buat perusahaan asuransi. Banyak yang harus dilalui, mulai dari permodalan, juga terus terakhir Pak Budi mengatakan penjaminan sosial, penjaminan simpanan itu tersebut ya polis bagi perusahaan asuransi. Terima kasih atas kehadiran juga para peserta, baik secara online maupun offline. Saya Wahyu Destuti, redaktur pelaksana media asuransi, mengakhiri sesi ini. Mohon maaf bila ada salah kata dalam memandu acara ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.